Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, di antara kita mungkin ada di saat bulan puasa masih memiliki banyak kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, banyak pekerjaan yang tidak bisa dihentikan sehingga tidak bisa melakukan banyak ibadah. Lantas bagaimana supaya sekalipun keadaannya seperti itu, nilai ibadah yang kita lakukan meskipun sedikit bisa memiliki nilai yang luar biasa. Baik, saya ingin menceritakan suatu kisah yang terjadi pada sahabat Nabi yang diceritakan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas ibni Malik, yang direkam atau dicatat oleh Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam kitab beliau, kitab hadis Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Di sana diceritakan bahwa sahabat Anas bin Malik bercerita pada suatu kali beliau bersama para sahabat beliau, yaitu Anas bin Malik ya, dan Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya duduk di dalam suatu majelis di masjid. Lalu ketika itu Rasulullah mengatakan, "Yatlu'u al-an alaikum rajulun min ahlil jannah." Saat ini akan muncul kepada kalian semua seseorang yang merupakan salah satu penduduk surga. Artinya orang yang mau datang ini adalah orang yang secara tidak langsung ya dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Lantas kemudian datanglah seseorang yang kelihatannya habis berwudu, mukanya masih meneteskan air wudu. Keesokan harinya ketika Rasulullah juga sedang duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah mengatakan hal yang sama, bahwa sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang laki-laki yang dia merupakan penduduk surga. Ternyata yang datang itu adalah orang yang kemarin disebut. Di hari berikutnya diceritakan juga begitu. Rasulullah bersama para sahabatnya sedang duduk bersama-sama. Rasulullah mengatakan yang nanti akan datang, saat ini akan datang seseorang yang merupakan penduduk surga. Lalu datang seseorang yang kemarin diceritakan, yaitu orang yang sama maksudnya. Lantas di antara para sahabat Nabi itu penasaran, kenapa orang ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai penduduk surga, orang yang dijamin masuk surga. Nah, salah satu sahabat yang penasaran itu adalah Abdullah ibn Amru ibn al-As. Karena penasarannya, beliau kemudian mendatangi orang tersebut, lelaki tersebut. Beliau kemudian mencari alasan bagaimana supaya bisa diizinkan tidur menginap di rumah lelaki tersebut, supaya bisa melihat apa gerangan amalan atau ibadah yang dia lakukan di malam hari sehingga dia menjadi orang yang dijamin masuk surga. Akhirnya dia datang ke laki-laki itu dan mengatakan bahwa saya punya masalah dengan bapak saya, dengan ayah saya, sehingga saya kemudian bersumpah tidak tinggal di rumah selama 3 hari, maka izinkanlah saya untuk menginap di tempatmu. Lalu lelaki itu yang tadinya diceritakan sebagai orang yang sudah dijamin masuk surga mengizinkan Abdullah bin Amru bin As untuk menginap di rumahnya. Lalu pada malam hari Abdullah bin Amru bin As melakukan aksinya, yaitu memperhatikan apa sih ibadah yang dilakukan oleh lelaki ini. Setelah diperhatikan selama 3 hari, ternyata lelaki ini tidak memiliki ibadah atau amalan spesial. Dia tidak bangun sepanjang malam, tetapi pas mau sholat subuh dia bangun, dia bangkit dari tidurnya, dia sholat jamaah sholat subuh. Artinya tidak ada ibadah yang terlihat begitu spesial begitu. Akhirnya setelah 3 hari dia izin kepada lelaki itu, Abdullah ini minta izin kepada
lelaki itu untuk kembali pulang. Lalu dia menceritakan bahwa sebenarnya saya di sini itu tidak ada masalah dengan bapak saya, dengan ayah saya. Saya sengaja membuat alasan supaya kamu mengizinkan saya nginap di sini untuk saya bisa memperhatikan apa ibadah spesial yang kamu lakukan. Ya, kemudian laki-laki itu mengatakan, ya ibadah yang saya lakukan adalah apa yang kamu lihat, hanya itu. Kemudian sahabat Abdullah ini merasa, wah cuma begitu saja, udah berpikir seperti agak kurang yakin begitu, masa iya cuma itu saja begitu. Kemudian sahabat Abdullah ini berangkat pergi, kemudian dipanggil lagi oleh laki-laki ini. Dia menyatakan, hanya saja ghair anni la ajidu fi nafsi ala ahadi minal muslimin ghisyan wala ahsuduhu ala ma atahullahu iyyahu. Lelaki itu mengatakan, tapi ada satu hal, bahwa aku ini tidak menyimpan di dalam diriku kecurangan terhadap siapapun dari orang muslim. Artinya tidak berlaku curang. Di hatinya itu tidak ada menyimpan rasa yang tidak baik kepada siapapun. Dan saya tidak dengki, tidak hasad kepada seorang muslim terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak iri terhadap apa yang anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Kemudian Abdullah bin Amru menyadari inilah ternyata rahasianya. Itulah yang sulit untuk kita lakukan. Jadi sahabat-sahabat semua, jika kita tidak bisa memperbanyak kuantitas ibadah kita karena kita punya kesibukan yang itu merupakan kewajiban kita, maka usahakan supaya kita itu memiliki nilai kualitas yang luar biasa dari ibadah kita. Apa yang membuat nilai ibadah itu berkualitas? Yang pertama, seperti dari amalannya sahabat tadi, adalah hilangkan rasa tidak baik kepada siapapun, tidak menyimpan masalah dengan siapapun di dalam hati, tidak dengki kepada siapapun terhadap anugerah yang Allah berikan kepadanya. Artinya lepaskan sekat-sekat yang ada di dalam hati sehingga hati kita plong. Itu salah satu hal yang sangat besar pengaruhnya memberikan nilai ibadah kita yang sedikit menjadi spesial, dan hati kita pun menjadi lapang, dunia menjadi terasa lebih luas. Untuk itu maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang lapang, dan banyaklah meminta maaf kepada orang, terutama orang yang pernah kita zolimi. Minta maafnya, minta ridhonya, mudah untuk bersilaturahim. Itu akan membuat hati kita menjadi lapang. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.